Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Positif Podcast Inspiratif dengan aku Tria. Di sini kita akan membahas mengenai Festival Public Speaking yang telah diadakan oleh Timeps UIN Raden Mas Said Surakarta. Tentunya di sini kita akan dibarengi oleh narasumber yang kece dan juga inspiratif. Langsung saja kita panggil Miss Ara, silahkan. Hai Miss Ara. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Miss Ara? Alhamdulillah baik. Oke, kesibukan sehari-hari sekarang gimana? Ya mungkin karena udah demis dari Timeps ya. Oh, iya. Ya Miss Ara sekarang kesibukannya kerja aja sih Tri. Oke, kerjanya di bidang? Kerjanya di bidang sosial. Oh, sosial. Oke. Nah, Miss Ara, sekarang berarti udah demis dari Timeps ya? Udah. Berarti sudah berpengalaman lah tentang proker-proker yang ada di Timeps. Nah, boleh di-spill nggak sih proker yang udah Miss Ara pernah geluti ataupun pernah lakukan di Timeps yang paling berkesan? Oh ya, jadi kalau Miss Ara dulu itu tahun pertama itu kan di bagian IO ya. Jadi satu hal yang paling ngena banget di IO itu salah satunya adalah proker yang namanya Vespa atau Festival Public Speaking gitu. Vespa ya, Festival Public Speaking. Nah, kebetulan Timeps kan juga baru selesai Festival Public Speaking ya kemarin, dan juga ada beberapa lomba ya. Nah, boleh di-spill nggak sih, Miss, Vespa tuh apa gitu? Biar teman-teman yang lain juga tahu. Oh ya, jadi Vespa ini tuh ya seperti tadi ya yang sudah disebutkan bahwa Vespa itu festival public speaking, suatu rangkaian acara yang dimana isinya adalah kita perform tentang public speaking. Dan apa yang membedakan Vespa dengan acara Timeps yang lain? Karena kan acara Timeps yang lain itu juga full dengan public speaking ya. Nah ini tuh sebuah acara gede dan itu terbuka untuk umum juga. Jadi ada lomba-lombanya, Tri. Selain itu, yang bikin gongnya lagi adalah Vespa ini juga sekaligus memperingati ulang tahunnya Timeps. Wah, Gitu. berarti kayak miladnya Timeps. Miladnya gitu ya. Timeps, benar. Nah, terus Vespa ini tuh berapa kali sih, Miss, dalam setahun? Dalam setahun ya kita untuk sejauh ini kita bikinnya agendanya setahun sekali aja Setahun gitu. sekali ya, karena juga bertepatan dengan Ulang tahun Timeps. ya. Oke. Nah, berarti ini merupakan acara yang besar yang dipersiapkan dari jauh-jauh hari juga ya. Benar Miss? banget. Nah, kemudian kenapa kok disebut sebagai puncak kegiatan ulang tahun Timeps? Kenapa kok kegiatan ini tuh diperingati sebagai miladnya Timeps gitu? Oke, jadi di sini Miss Ara cerita dulu ya kenapa Vespa itu jadi gong banget selain karena acara ulang tahun dan biasanya itu bulan November, Tri, gitu ya. Karena ulang tahun Timeps itu di bulan November gitu. Cuman tanggalnya agak geser-geser menyesuaikan kalender gitu. Nah, sebelum acara Vespa di bulan November itu, kita tuh udah ngadain lomba-lomba gitu, lomba-lomba public speaking. Biasanya tuh ada lomba voice over, lomba pidato, lomba baca puisi, bahkan dulu pernah juga ada lomba stand up, dan pokoknya berbagai hal yang menyinggung public speaking seperti itu. Dan itu juga tidak hanya terbuka untuk umum, tapi untuk anak-anak Timeps sendiri tuh nanti kita akan dikasih panggung nih. Jadi ada perform yang luar biasa dan spektakuler dari adik-adik juga gitu. Oh, berarti sebelumnya juga ada lomba-lomba dari Timeps juga ya? Benar sekali. Dan merupakan panggung dari Timeps juga, anak-anak Timeps, anggota dan juga pengurus juga bisa ikut, Miss? Pengurus itu biasanya kalau untuk masih awal-awal mereka fokus untuk ya jadi peserta. Cuman kalau udah mungkin ada beberapa tahun lebih ke yang membuat acaranya gitu. Karena oh ya satu hal lagi di Vespa ini juga nggak cuma lomba-lomba dan penampilan, tapi juga kita biasanya mengundang guest star yang terkenal kayak gitu. Kemarin kita pernah ngundang Mas Danang, pernah ngundang Coach Willy dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi memang untuk mungkin mahasiswa baru yang baru gabung ya, bisa bener. mungkin mengaktualisasikan skill public speaking-nya di Vespa ini ya. Benar banget. Oke, kemudian bentuk public speaking-nya tadi ada dari stand up, kemudian ada juga dari lomba pidato dan lain-lain ya. Nah, kemudian apa sih pentingnya Vespa ini bagi Timeps dan juga anggota Timeps, Miss? Ya. Jadi sebenarnya yang merasakan kebermanfaatan dari Vespa ini nggak cuma Timeps dan anggota aja ya, karena ini skalanya nasional. Untuk teman-teman yang di luar Timeps pun bisa merasakan dengan adanya wadah mereka untuk berkompetisi. Jadi mereka bisa ngelihat nih, oh kemampuan aku berpidato sampai mana ya? Kira-kira kalau misalnya aku ikut di Timeps yang tingkatnya nasional, layak nggak ya aku menang juara gitu. Sedangkan kalau untuk dari anggota Timeps sendiri, ini juga menjadi ajang mereka untuk melatih kira-kira perform aku
udah sebagus mana nih, kira-kira bisa memukau teman-teman di luar T-Maps nggak gitu. Kadang kan kalau misalnya kita tampil di depan sesama teman aja kan kayak alah teman sendiri gitu ya gitu. Dan untuk T-Maps-nya sendiri ini jadi salah satu tempat mereka untuk membranding bahwa T-Maps itu keren loh. T-Maps itu juga punya apa ya, wadah untuk public speaking, dan selain public speaking tuh ada hal-hal lain seperti perform, terus juga bagaimana T-Maps memanage eventnya sendiri seperti itu. Berarti kita nggak cuma mengadakan acara, tapi juga gimana kita memanage event ini dengan Benar baik. sekali. Ya. Kemudian berarti dampaknya bagi peserta juga banyak ya, Miss? Tadi. Banyak sekali. Boleh di-spill sekali lagi, Miss? Jadi kalau ya selain itu tadi ya ada wadah bagaimana mereka punya tempat untuk berkompetisi ya, berkompetisi, terus juga relasi. Karena relasi di di masa-masa kuliah ini tuh satu hal yang penting untuk dunia setelah kuliah. Jadi kita bisa mendapatkan relasi dari perlombaan-perlombaan yang ini tingkatnya nasional seperti itu. Terus kalau untuk dari T-Maps sendiri juga bisa mengharumkan atau maksudnya bisa menjadi tempat T-Maps untuk membranding bagaimana T-Maps dikenal oleh halayak umum seperti itu. Jadi banyak banget ya manfaatnya teman-teman. Jadi kita bisa sebagai panggung kita untuk berkompetisi, kemudian sebagai untuk mencari relasi juga, dan juga membranding T-Maps untuk bisa dikenal ke halayak umum. Nah, kemudian harapan dari Miss untuk T-Maps ke depannya gimana, Miss? Ya, tak lain tak bukan sebagai orang yang pernah berada di T-Maps dan saat ini melihat T-Maps dari luar lingkaran gitu ya. Semoga T-Maps senantiasa bisa terus belajar menjadi lebih baik, terus menjadi keluarga yang dibutuhkan oleh anggota-anggotanya gitu. Karena T-Maps itu sering disebut sebagai keluarga tanpa kakak ya. Oh, gitu. Ya, jadi kok bisa gitu, Miss? Karena Miss Ara sendiri selama di T-Maps merasakan kehangatannya ya, Tri. Tri udah berapa lama di T-Maps? Baru 1 tahun lebih. Nanti akan merasakan sendiri sehangat apa keluarga di T-Maps itu. Jadi semoga T-Maps itu bisa tetap menjaga kekeluargaannya lah sampai kapanpun gitu. Oke, mungkin karena di sini juga kita berorganisasi, jadi semuanya itu kekeluargaan gitu. Betul ya. Jadi sekali. Saling mengasihi dan juga saling tolong menolong di sini. Betul sekali. Oke, gitu ya. Mungkin ada kata-kata terakhir, Miss Ara? Kata-kata terakhir. Ya itu aja sih intinya untuk teman-teman yang masih ada di T-Maps, semoga dijaga semangatnya, dijaga niatnya, karena apa yang kita cari di T-Maps itu insya Allah akan kita dapatkan gitu ya. Seperti itu aja buat teman-teman semuanya. Terima kasih Miss Ara atas inspirasinya untuk bagi teman-teman T-Maps dan juga pengetahuannya tentang Vespa. Mungkin teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai Vespa, mungkin nanti bisa langsung ke Miss Ara ya. Mungkin Miss Ara boleh ke mana Miss? Ke Miss Ara bisa atau ke IG di bawah, tolong editor ya, nanti dieditin ini. Nah nanti tanya adminnya aja di DM aja nggak apa-apa. Oke, DM di T-Maps saja ya teman-teman. Mungkin cukup sekian Miss Ara, terima kasih atas waktunya. Yes, Oke, baik teman-teman, terima kasih telah menonton. Kembali lagi nanti di podcast inspiratif yang lain. Sekian dari aku Tria dan juga Miss Ara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Dadah.